prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati setiap ahli kiblat, maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ahlus Sunnah mencari alasan, mencari takwil untuk tidak mengkafirkan orang lain sesama ahlul kiblah selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu saudara sesama muslim yang tak boleh dikafirkan. Kemudian Imam Syafi'i murid daripada Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas murid daripada Imam Nafi'. Nafi' murid dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi melalui tangan mereka lah Allah takdirkan mazhab salaf itu, terutama dalam persoalan akidah, dijaga oleh Allah sampai pada hari ini. Tawassul kepada Allah dengan cara doa tadi, aku mengharap ya Allah, aku menghadap kepada Engkau dengan kemuliaan nabimu. Maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya tawassul di saat hidup Nabi dan bahkan ketika Nabi sudah meninggal. Dalilnya apa? Dalam satu riwayat, di dalam riwayat Tabrani, anna rawil hadis, bahwa rawi hadis ini siapa? Utsman bin Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 mudah ingatnya, 147 666666, atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, baik yang berhadir di majelis bedah buku Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, jamaah i'tikaf, begitu juga kawan-kawan hadirin hadirat yang hadir secara online. Kita semua bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Semoga apa yang kita lakukan ini, detik-detik yang kita lalui ini di majelis ini, suatu saat di akhirat kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada abang kami, panutan kami dalam dunia dakwah, Ustadz Dr. Zulkarnain Umar, BSc MSI. Payah menyebut gelar beliau ini karena didapat di luar negeri. Ya, beliau kuliah di Malaysia, ya, lintas jurusan. Ya, beliau ahli di berbagai hal yang tentunya kita bisa mengambil contoh
dari adab dan akhlak beliau, yang mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Amin ya rabbal alamin. dan kita semua yang berhadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kitab yang akan kita bedah pada siang hari ini adalah buah karya dari ulama kita, guru kita yang bernama Umar bin Husain bin Umar Al-Khatib. Beliau adalah dosen pengajar di Darul Mustafa di Yaman. Mungkin yang dari Yaman pernah jumpa beliau di Tarim ya. Nah, beliau menulis buku berjudul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita singkat Aswajah, bukan Azwajah ya, tapi Aswajah. Kalau Azwajah lain lagi artinya, itu Bang ya. Kalau Azwajah apa artinya? Ya, pasangan hidup. Nah, Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Huwiyatu Wazzat, ya, karakteristiknya, ya, ini terjemahan bebasnya, wa abrazus simat, dan tanda-tandanya, karakteristik, tanda-tanda, wa tafnidu ba'dis syubuhat. Dan di dalam buku ini juga menjelaskan, menjawab beberapa syubhat yang dilontarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini terjemahan bebas dari kitab yang ada di tangan kita masing-masing. Bagi yang familiar dengan bahasa Arab, ini bahasanya mudah. Bagi yang belum familiar dengan bahasa Arab, angguk-anggukkan saja kepala dulu. Ya, insyaallah tak akan mengurangi keberkahannya. Kita akan sederhanakan, ya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita bisa langsung masuk ke halaman 3. Yang pertama muqaddimah. Jadi isi dari kitab ini yang pertama muqaddimah. Yang kedua tahdid huwiyati ahli sunnah wal jamaah, batasan karakteristik ahlus sunnah wal jamaah, abrazu simatihim wa alamatihim, apa saja tanda-tandanya, kemudian tafnid ba'di syubuhat al-waridah ala sahatihim, menjawab beberapa pemikiran yang salah yang dilontarkan kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi itu secara umum isi dari kitab yang kita baca ini. Kemudian pada halaman 4, penjelasan permulaan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini langsung pada paragraf yang kedua bisa kita lihat. Ya, wallazi yatabayyan min kalami ahlil ilmi, nampak jelas dari ucapan-ucapan ahli ilmu para ulama kita, annal murada bis sunnah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang dilakukan, diucapkan, dipersetujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna dari jamaah makana alaihi jumhuru ashabihi, yaitu seperti apa para sahabat. Jadi kalimat seperti apa dan Nabi dan para sahabat, itulah makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ditanya kepada Nabi, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Nabi mengatakan makana alaihi ana wa ashabi, seperti apa aku, seperti apa para sahabatku. Jadi apa yang diucapkan, dicontohkan, diperbuat oleh Nabi dan para sahabat, itulah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dalam konteks ini Al-Imam Al-Kastali mengatakan, ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-masyhuru min ahlis sunnati wal jamaah, yang terkenal, yang diketahui, yang ma'ruf, yang masyhur
yang disebut dengan ahlus sunnah itu wal jamaah itu yang mereka ada di daerah Khurasan, Irak, Syam wa aksarul aqtar, dan di berbagai tempat. Siapa mereka? Yaitu Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah di sini adalah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi siapa yang mengikut pandangan-pandangan, kajian-kajian akidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, menurut Al-Imam Al-Kastali, itu dia sudah masuk ke ruang lingkup yang bernama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kemudian di halaman kelima, waqad sarraha asy-Syaikh Ahmad bin Hajar, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar, apa kata beliau? Bi annal murada bis sunnah ma kana alaihi imamuna ahlus sunnati wal jamaah asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi. Mazhab Maturidi ini ada di wilayah yang sekarang banyak di wilayah Turki. Kemudian juga ada di wilayah daerah negara-negara yang pakai tan itu, Uzbekistan, Kazakhstan, Pakistan. Tapi kalau kata orang Minang, Pakistan itu di Sumatera Barat. Di mana Pakistan itu? Pakan Sinayan dan sekitarnya. Jadi ada-ada saja nih, ya. Jadi di daerah situ banyak Maturidi. Nah, kemudian itu kesimpulan dari siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat pada halaman yang ke-13, yang ke-10, Al-Huwiyah wazat, karakteristiknya. Nah, seperti apa karakteristiknya? Langsung ke paragraf yang kedua di halaman itu. Qala al-Imam Ibnu Subki fi syarhi aqidat Ibnil Haji, "I'lam anna ahlas sunnati wal jamaah kullahum qad ittafaqu ala mu'taqadin fima yajibu wa yajuzu wa yastahilu wa in ikhtalafu fit turuqi wal mabadi'il muwassilati lidzalik." Jadi kata Tajuddin As-Subki, ya, alhamdulillah backgroundnya sudah hadir. Wah, cantik backgroundnya ini, ya, masya Allah. Kita berikan waktu kepada background untuk tampil dulu. Masya Allah. Oke, makasih bang, ya. Makasih panitia. Nah, baik, sudah cocok? Sudah pas ya. Tambah ganteng kayaknya kami berdua di sini karena ada background. Baik. Oke. Berkata Al-Imam Ibnu Subki, kata beliau, ketahuilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka sepakat dalam satu akidah, di mana kajian mereka dalam persoalan akidah ini adalah pada hal yang wajib, yang boleh, yang mustahil, tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan persoalan-persoalan turunannya, sekalipun dalam cara dan konsepsi mungkin mereka berbeda, ya, tetapi secara substansi sama. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka salah satu pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kajian mengenal Allah dan mengenal Nabi tak bisa dilepaskan dari dalil, di mana dalil ini ada dalil naqal, ada dalil akal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakomodir dalil akal. Nah, jadi sedangkan ada beberapa kelompok ahli asar tidak tertarik dengan dalil akal ini, mencukupkan diri mereka dengan dalil naqal. Dalil naqal tadi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam mazhab Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka mengakomodir akal dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar
ada sifat 20 yang wajib bagi Allah, ada pula yang mustahil lawannya. Ya, kemudian ada 4 sifat yang wajib bagi Nabi, ada pula lawannya 4 sifat yang mustahil. Lalu masing-masingnya ada sifat jaiz. Nah, inilah yang disimpulkan para ulama dengan akidah 50. Nah, jadi ini sebagai pengenalan karakteristik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karenanya setelah diteliti, maka bisa disimpulkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 kelompok. Yang pertama Ahlul Hadis, mereka yang mengikut kepada hadis-hadis Nabi Muhammad, yang cenderung mereka kelompok ini tidak memakai dalil argumentasi logis. Mereka hanya Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau berkecimpung ke dalam argumen-argumen perdebatan logistik. Logis. Ya, logika. Ya, jadi mereka tidak mau. Cukup apa di Quran, apa di Sunnah, oke. Ya, nah, ini Ahlul Hadis. Nah, kemudian yang kedua, Ahlun Nazaril Aqli was Sina'atil Fikriyah. Mereka adalah orang-orang yang mengakomodir dalil akal, argumentasi logis di samping Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi ini bisa disebut mereka adalah semi rasionalis. Ya, jadi mereka adalah kelompok semi rasionalis. Jadi mereka pendekatannya di dalam ayat-ayat sifat, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakomodir dalil-dalil yang berasal dari logika. Nah, juga berpandu dengan tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka atau kita dalam mazhab ini, mereka mengatakan ada teks yang pasti, ada akal yang lurus. Diharmonisasilah antara teks yang pasti kebenarannya ini dengan apa? Dengan akal yang lurus. Kenapa? Karena akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan konsepsi Al-Quran, di mana Al-Quranul Karim dan hadis Nabi juga tidak akan bercanggah dengan akal yang lurus. Nah, jadi ini kelompoknya siapa? Mereka adalah mazhab Asy'ari dan Maturidi. Nah, kemudian Ahlus Sunnah yang ketiga itu adalah Ahlul Wujdani wal Kashfi wa humus Sufiyah, yaitu orang-orang sufi. Nah, orang-orang sufi ini perhatian mereka selain kepada akidah, selain pada ibadah, mereka lebih konsen pada kebersihan hati. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para sufi ini mereka di dalam akidah mereka adalah Asy'ari, kemudian di dalam fikih mereka salah satu daripada 4 mazhab fikih itu, dan di dalam persoalan-persoalan meramu masalah-masalah batin, masalah hati, mereka adalah ahlu al-qulub as-safiyah. Mereka lah para sufi itu. Nah, tapi sufi yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Imam Al-Junaid, tariqatuna haza muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Faman lam yaqra'il Qur'an wa lam yaktubil hadis, maka dia tidak termasuk dalam jalan kesufian ini. Jadi jalan tazkiyatun nufus atau ihsan itu batasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak memiliki bagian dalam ilmu-ilmu kesufian ini. Jadi 3 inilah Bapak Ibu sekalian tentang karakteristik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang melihat ada orang yang menyesatkan Asy'ariyah, ada orang yang menyesatkan Maturidiyah, ada yang menyesatkan Sufiyah yang berjalan di jalan Al-Quran dan Sunnah, berarti orang ini sudah tidak mengenal karakteristik dari siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sebagai pendahuluan yang bisa kita jelaskan. Nah, kemudian
kita bisa lihat ya, untuk memastikan siapa Ahlus Sunnah bahwa mereka adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ya, bisa kita lihat ya di halaman mulai dari halaman 17 Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa mereka ini? Ya, mereka ini adalah orang-orang yang memadu-madankan antara Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil logis tadi. Nah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, di halaman 18 disebutkan summa zahara kullum minal imamaini Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Mansur al-Maturidi. Nah, jadi muncullah kelompok yang dipimpin oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari ya, pengikutnya dinamakan dengan Asy'ariyah, Al-Maturidi, Maturidiyah, allazi qayyadallahu minhuma mudafi'aini an mazhabis salaf. Jadi mereka inilah yang membela mazhab salaf ya. Kenapa? Karena terhubung sanad dengan sahabat-sahabat Nabi ya. Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian di antara gurunya ya adalah salah seorang murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i murid daripada Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas murid daripada Imam Nafi'. Nafi' murid dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi melalui tangan mereka lah Allah takdirkan mazhab salaf itu, terutama dalam persoalan akidah, dijaga oleh Allah sampai pada hari ini. Pada halaman 19 Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, sebagaimana yang dinukil kalamnya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir, innal Asy'ariyah hum a'yanu ahlis sunnah. Kelompok Asy'ariyah mereka adalah sebenar-benar ahlus sunnah, wa ansarus syariah, mereka lah pembela-pembela syariat ini, intasabu lirraddi 'alal mubtadi'ah, mereka turun gelanggang untuk menolak pendapat-pendapat ahli bid'ah di zamannya. Siapa itu? Al-Qadariyah war Rafidah. Ya, ada kelompok Qadariyah, Jabriyah, ya Rafidah. Nah, maka kata Imam Ibnu Asakir, sebagaimana ia menukil kalam Imam Asy-Syirazi, faman ta'ana fihim faqad ta'ana an ahli sunnah. Siapa yang mencela mereka berarti sudah merendahkan ahlis sunnah. Jadi kalau ada orang yang mencela-cela Asy'ariyah, mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah, ini orang sudah kebablasan. Ya, kebablasan banget kata orang Jakarta. Kenapa? Karena dia sudah mencela Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Nah, jadi bahkan siapa yang hobinya mencela Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, wa iza rufi'a amru may yaf'alu zalika ila nazir fi amril muslimin, ini mesti dilaporkan kepada pemerintah, wajaba alaihi ta'dibuhu bima yartadi'u bihi kullu ahad. Nah, ini orang harus dihukum ya, supaya orang lain tidak nanti ya kebablasan seperti dia. Jadi kalau ada yang mencela Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah dengan lantang mengatakan begini begitu, padahal banyak sekali saya perhatikan apa yang mereka sebut tentang Asy'ariyah itu hoax ya. Dan ini terlihat jelas dengan diskusi-diskusi saya dengan mereka. Ternyata mereka tidak membaca kitab-kitab babon dalam karya-karya Asy'ariyah. Dituduhlah Asy'ariyah itu mendahulukan akal daripada nas ya. Dituduhlah Asy'ariyah itu membagi sesuatu yang tak dibagi di zaman Nabi. Ya, padahal pembagian-pembagian itu kan tujuannya hanya untuk memudahkan dan klasifikasi. Di zaman Nabi tidak ada istilah mad, idgham, gunnah. Tak ada kan? Di zaman Nabi juga tidak ada istilah usul fikih, usulul hadis, apalagi usulul tafsir, tak ada. Nasikh mansuh juga tidak ada. Muhkam mutasyabih tidak ada. Tetapi terjadinya klasifikasi itu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka untuk memudahkan. Wajib, sunnah,
itu di zaman Nabi kan tak ada. Oh ini wajib kata Nabi, oh ini sunnah, ini makruh, tak disebutkan oleh Nabi. Tetapi itu lahir dari penalaran ulama-ulama terhadap apa yang diucap, dilakukan atau yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu silakan dibaca ya, bahwa yang ahlus sunnah itu adalah yang tiga tadi, terutama ya dalam persoalan akidah yang mengikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini fakta bisa kita lihat mulai dari halaman 23. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya? Ya, Daruqutni, ahli hadis itu ada Imam Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khatib, Al-Baghdadi, Ibnu Asakir. Ya, kemudian di halaman berikutnya dari kalangan ahli lughah dan usul fikih, siapa saja mereka? Ya, Ibnu Nujaim, Al-Kasani, As-Sarakhsi, Zaidai, Haskafi, Marghinani, ya Kamal bin Humam dan lain sebagainya. Dari kalangan Malikiyah, Ibnu Rus, Al-Qarafi, Asy-Syatibi, Ibnu Al-Hajib, Khalil, Dardir dan lain sebagainya. Dari kalangan Syafi'iyah, Al-Juwaini, Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Amidi, As-Sirazi. Nah, kalau kita mau jujur, seluruh peninggalan karya-karya ulama yang kita baca pada hari ini, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, al-Asy'ari wal maturidi. Nah, jadi ngaji misalnya hadis Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, ya apalagi semuanya tak bisa kita pungkiri, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari karya-karya ulama-ulama yang berafiliasi secara pendapat fikih dan pendapat akidah, ya terutama akidah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari dan Maturidi, ya termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi banyak-banyak contoh yang bisa kita ungkapkan. Jadi kalau ada orang zaman sekarang kerjanya mentahzir, jangan ambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain Umar karena dia sufi. Nah, jangan ambil ilmu dari Ustadz Zul Ikrami karena dia Asy'ari. Ya, maka konsekuensi dari ungkapan ini, buang semua kitab-kitab yang kita baca dan yang kita pelajari pada hari ini. Kenapa? Karena pengarangnya adalah sufi, pengarangnya adalah Asy'ari. Nah, bisa kita tunjukkan fakta-faktanya pada sanad-sanad keilmuannya. Nah, jadi itu yang beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Nah, kemudian ya, itu silahkan dilihat, silahkan dibaca. Kemudian kita lihat pada halaman 31, abrazus simat. Apa karakteristik yang paling menonjol? Kalau tadi secara umum mereka Asy'ari dan Maturidi. Secara umum lagi ada 3 kelompok, Ahlul Hadis, Al-Asariyah, ya Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan yang ketiga As-Sufiyah. Nah, itu secara umum. Nah, sekarang apa karakteristik yang menonjol ya dari mereka ini? Nah, kalau dulu di masa salaf masalah belum terlalu banyak, perdebatan tidak begitu ada. Nah, hanya muncul sedikit dinamika pada waktu itu, sehingga yang menjadi standar Ahlus Sunnah wal Jamaah kala itu adalah di dalam kurung disebutkan As-Sunni. Sunni itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mayyataraddi anis syaikhaini, yang ridha kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu dinamakan dengan syaikhain. Wa yuhibbul khatnaini, mereka mencintai al-khatnaini. Al-khatnaini ini adalah Utsman dan Ali. Itu yang Ahlus Sunnah itu dulu. Kenapa? Karena dinamikanya pada waktu itu muncul gerakan atau paham Syiah, di mana Syiah ini mereka menghujat, menghina Abu Bakar, melecehkan Umar, mengkafirkan Utsman, dan menganggap Tuhan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu kelompok-kelompok yang radikal. Bahkan mereka mengatakan Jibril itu salah alamat memberikan wahyu, seharusnya ke Ali, tetapi rupanya salah kepada Nabi Muhammad. Jadi
Wa yaqulu bi jawazil mashi 'alal khuffaini. Pada aspek fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka sepakat memperbolehkan al-mashu 'alal khuffain. Mengusap sepatu di atas mata kaki. Ya, mengusap. Jadi ada di dalam fikih itu kita setelah berwudu tidak perlu mencuci kaki kalau kita memakai sepatu yang tinggi. Nah, cukup diusap. Bagi orang yang mukim semalam sehari semalam. Bagi yang musafir boleh 3 hari 3 malam. Iya betul Ustaz. Ada Ustaz Dery. Ya itu ya. Kalau tak salah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu karakteristiknya yang menonjol karena dinamikanya pada waktu itu muncul gerakan atau paham Syiah. Nah, maka ketika Islam datang ke Nusantara, paham Syiah ini menumpang datang. Maka dengan bijak para ulama kita mengisi zikir-zikir setelah salat tarawih di antara 2 rakaat, kedua rakaat berikutnya mereka menyebut nama-nama para sahabat. Itu latar belakangnya tuh. Jadi kalau ada orang sekarang yang membid'ah-bid'ahkan itu tak tahu sejarah dia. Jadi ketika Islam itu datang dulu, menumpanglah orang-orang Syiah ini datang, lalu ajaran Syiah ini dicoba kembangkan sehingga di Jawa itu dulu setiap anjing yang dipelihara oleh para gusti-gusti mereka, raja-raja mereka, itu anjing-anjing peliharaan mereka itu diberikan nama dengan nama para sahabat. Misalnya ada 1 ekor anjing Abu Bakar, ada 1 anjing Umar. Itu yang terjadi. Nah, sampai pada hari ini banyak masyarakat kita yang tidak kenal dengan sahabat Nabi yang utama 4 orang, ditambah dengan 6 orang sahabat Nabi yang dijaminkan masuk surga, al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. Itulah yang jadi teladan. Maka oleh para ulama kita dibuatlah di sela-sela salat tarawih yang 20 rakaat atau qiyam Ramadan yang 8 rakaat itu disebut nama sahabat. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu kita radhiyallahu an. Itu untuk meneguhkan ke Ahlus Sunnah wal Jamaahan kita. Jadi itu tuh. Jadi kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan itu berarti dia tidak mengerti sejarah. Dan ini hanya wasilah untuk memperkenalkan para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah itu kepada masyarakat. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang lebih kenal ya Upin Ipin daripada Hasan dan Hussein. Itu abrazus simat. Nah, Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah berkembangnya dinamika ilmiah, ya karakteristik khusus di zaman salaf yang 2 tadi, ya dalam rangka menolak Syiah tadi berkembang, maka karakteristik Ahlus Sunnah pada hari ini yang bisa dikatakan sebagai karakteristik yang mengabadi itu bisa kita lihat pada halaman 3-4. Ya, yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam konteks ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi tentang antromorfisme atau ada seolah di dalam informasi ayat dan hadis itu atribut makhluk terdapat di Khalik. Nah, itu namanya ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat, seolah-olah nampak di situ ada kemiripan antara Khalik dengan makhluk. Ada atribut makhluk di pencipta seperti tangan, seperti mata, seperti kaki, ya, atau sifat gerakan turun di setiap sepertiga malam. Jadi seolah-olah ada atribut makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam informasi-informasi seperti ini, mereka konsepnya adalah tanzihun lil haqqi jalla wa ula. Tanzih itu menyucikan sebenar-benar suci Allah Ta'ala itu dari makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi intinya dalam tanzih ini Bapak Ibu sekalian,
konsep yang dipakai adalah dua. Yang pertama tafwid. Tafwid itu adalah menyerahkan maknanya bulat-bulat, memasrahkan pemahamannya hanya Allah yang tahu. Itu namanya tafwid. Ya, kita tidak dibebankan untuk mengetahui secara detail. Kita sami'na wa ata'na. Jadi ada misalnya ketika Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu dalam konsep tanzih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak diterjemahkan ke bahasa apapun. Ya, wa tafsiruhu qira'atuh, tafsirnya adalah tulisannya, bacaannya. Jadi pasrahkan apa makna yadun itu. Ya, kita tidak mendetailkan maknanya secara detail, secara tafsir, tetapi secara global ada maknanya, tak mungkin tak ada makna, tetapi kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah. Itulah tafwid. Jelas? Nah, itu dalam konsep tanzih Ahlussunnah wal Jamaah. Atau jika kita lihat dosisnya seseorang itu terpapar virus, otaknya sudah terbelok, pemahamannya sudah salah, seolah ketika menyebut turun yang terbayang di dalam otaknya adalah turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jika kita berhadapan dengan orang-orang yang pemahamannya seperti ini, maka kita pakai konsep yang dinamakan dengan takwil. Jadi takwil ini ibarat obat. Ya, ibarat obat sesuai dengan diagnosa penyakit. Kalau penyakitnya berat, dikasih takwil yang agak sedikit tinggi. Kalau penyakitnya sedikit, takwil tidak terlalu tinggi. Nah, kadang orang ketika dia mencoba-coba membayangkan Tuhan turun di sepertiga malam, maka terbayang sama dia turun naiklah kerja Tuhan. Ya, padahal sifat Allah itu azali. Sifat azali itu kan tidak berubah. Maka kata Al-Imam At-Tahawi dalam akidah salaf, akidah Tahawiyah, la yajuzu lahu tabdilu fi sifatih. Ya, tidak boleh ada perubahan dalam sifat Allah, karena sifat Allah itu azali. Ya, sifat azali itu maksudnya tidak berubah. Yang berubah itu namanya sifat muhdas. Ya, sifat yang muhdas itu berubah. Nah, dari mana dalilnya? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu sudah ada sebelum apa-apa ada. Berarti sebelum ada aras, sebelum ada makhluk, Allah itu sudah ada. Dan setelah adanya makhluk, setelah adanya aras, tidak berubah. Tidak dia, Allah Ta'ala diciptakan aras lalu bertengger duduk di aras. Tidak begitu. Ya, nah, ini azali dia. Nah, ini kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani. Paham ini? Kok kaji agak borek seketek? Ya, apalagi pas-pas puasa, kok kan agak. Nah, tapi kita sederhanakan. Jadi logikanya begitu ya. Nah, logikanya begitu. Jadi ada sifat azali. Nah, kalau muncul ya pemikiran seperti itu, maka cara yang kedua yang kita ambil yaitu takwil. Jadi takwil itu pun sudah diakomodir oleh para ulama kita dengan kaedah dan undang-undang takwil. Jadi tidak semua ayat-ayat sifat itu ditakwil. Ada undang-undangnya, ada caranya. Di sini juga ditulis oleh pengarang kitab. Nah, jadi di antara takwilnya terhadap nuzul itu ya, yang disebutkan oleh ulama di antaranya nuzul di situ adalah nuzulu rahmah, la nuzulu nuqlah. Yang turun di situ adalah rahmat Allah, bukan zat fisik Allah, wal iyyazubillah. Ya, karena yang turun di sana disampaikan oleh para ulama. Nah, apa dalil pendukungnya? Dalil pendukungnya di riwayat Imam Nasai, innallaha yunzilu. Ya, yanzilu, Allah Ta'ala menurunkan para malaikatnya di setiap malam, di sepertiga malam terakhir mereka berseru, adakah kalian yang minta ampun? Lalu Allah akan ampunkan. Siapa di antara kalian berdoa akan diijabah oleh Allah. Jadi ada informasi pembanding di hadis lain yang menunjukkan yang nuzul itu bukanlah Allah tetapi malaikat. Ini banyak pembahasannya. Inilah yang menjadi pilihan-pilihan para ulama kita. Setelah tafwid ada namanya takwil. Jadi itulah konsep tanzih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti bisa
dibaca ya, tentang konsep takwil itu ada di halaman 38. Ya, silakan dibaca ya para hadirin. Kemudian konsep takwil itu ada di halaman 41. Nah, kemudian ya itu tentang konsep takwil dan takwil. Nah, turunan dari persoalan tanzih Allah Ta'ala, penyucian Allah Ta'ala tadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat di halaman 47, nafyul makan anillah. Kita tidak menisbatkan tempat bagi Allah. Artinya kita menegasikan, menyatakan Tuhan tidak bertempat. Nah, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan, anna ahlas sunnah wal jamaah ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Allah Ta'ala tak terikat tempat, juga tidak diikat oleh waktu. Karena yang terikat tempat dan waktu hanya makhluk. Nah, kembali ke kaji kita tadi lagi, Allah Ta'ala itu sifatnya azali. Dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah. Ya, dalilnya Al-Quran dan sunnah. Di antara dalil dari Al-Quran, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah lah, ya, Allah yang di langit, Allah yang di bumi. Nah, berarti kan tak menempati satu tempat, ya. Ya'lamu sirrakum, jangan titik sampai di situ. Ya, berarti ketika Allah menyebut Allah fis samawati wa fil ardi, sifat Allah itu adalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang terlihat. Berarti di situ ilmu Allah yang luar biasa, bukan tempat. Jadi orang yang punya kecenderungan tajsim, ayat-ayat seperti ini selalu yang terbayang bagi mereka adalah tempat. Nah, Allah Ta'ala tidak bertempat. Nah, Bapak Ibu coba tengok ya, hadis Nabi di bawah kalimat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih? Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Allah, engkau yang maha awal, tidak ada yang sebelummu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Engkau yang maha akhir, yang maha akhirnya tidak ada ujungnya, ya, tidak ada habisnya. Wa antaz zahiru falaisa fawqaka syai'. Engkau maha tinggi, tidak ada yang meninggimu. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ya, tidak ada bisa yang membawahimu ya Allah. Iqdi 'anna ad-daina waqnina minal faqri. Apa komentar Al-Imam Al-Baihaqi terhadap hadis riwayat Muslim ini? Istadalla ba'du ashabina bihazal hadis. Ya, sebahagian ulama kita menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang apa? Nafyul makan anillah, tidak adanya tempat bagi Allah. Kenapa? Karena jika tidak ada sesuatu di atas Allah, tidak ada sesuatu di bawahnya, lam yakun fi makan. Jelas? Maka Allah tidak berada di satu tempat tertentu. Nah, ini dalil dari hadis yang sahih. Jadi jangan dipikir-pikirkan di mana Allah. Maka yang lucu, ada pengajian untuk mendeteksi akidah seseorang, ditanyanya ainallah. Kalau kita pengajian kita yang kita mulai ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis musalsal birrahmah, hadis musalsal tentang kasih sayang dan cinta, itu majelis kita. Tapi ada satu majelis di mana yang ditanya di sana adalah ainallah, di mana Tuhan. Nah, berarti ada salah seorang ustaz kita mengatakan, orang yang selalu bertanya di mana Tuhan, ainallah, berarti dia sudah kehilangan Tuhannya. Ya, ini tegas saja. Ngapa ditanya sesuatu yang ada? Dan apakah pernah Nabi bertanya kepada Abu Bakar pertanyaan itu? Apakah Nabi bertanya kepada Umar pertanyaan itu? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi mempertanyakan ainallah itu hanya sekali. Dan ada juga yang berpendapat hadisnya ini bermasalah, ya. Dan ada juga yang berpendapat Nabi mempertanyakan ainallah itu kepada budak wanita yang nalar logikanya rendah. Nah, lalu ada pula yang berpendapat
ketika dia menjawab ainallah, dia mengatakan fis sama. Kata sama itu bukan berarti langit, tetapi sama di situ artinya tinggi di dalam hatinya. Jadi Tuhan itu berada tinggi mulia di dalam hatinya. Jadi ini pendekatannya takwil, ya, karena kata sama itu juga bisa ditakwil dengan makna yang senada, yang searah dengan bahasa Arab. Jadi begitu ya. Jadi kawan-kawan jangan kehilangan Tuhan lagi, ya. Ainallah, tidak perlu dipertanyakan karena Tuhan tidak hilang. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana kita berada perhatian Allah itu selalu ada. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kajian-kajian akidah ini ya dalam persoalan nafyul makan tadi, inilah yang mengokohkan kita nanti dari virus yang bernama tajsim, menjisimkan Allah. Bahkan ada pengajian mereka itu, Bapak Ibu, kawan-kawan kita di sebelah itu, pengajian akidah mereka itu silabusnya mengenal fisik Allah Ta'ala. Auzubillah. Ada tersebar di media sosial. Jadi pertemuan pertama mengenal bentuk kepala Allah seperti apa. Nanti di pengajian kedua mengenal bentuk tangan Allah seperti apa. Merinding kita membacanya aja merinding. Ya Allah, ada itu tersebar di media sosial. Ada lagi yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan keduanya. Jadi la ilaha illallah. Untuk apa pengajian-pengajian seperti ini nih Bapak Ibu? Makanya sebagai sentral markas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau, ya, kita menjaga Masjid Raya An-Nur ini sebagai markas kita, ya, untuk Allahu Akbar, untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya, ini nampaknya panjang, ini kita ringkas saja lah ya. Ya, karena tak bisa disediakan snack-snack di depan nih kan. Baik. Nah, kemudian karakteristik yang menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah at-ta'zim lin nubuwah, mengagungkan aspek-aspek kenabian Nabi kita Muhammad dan seluruh nabi dan rasul. Jadi sehingga bahkan kita punya etika dengan nabi ini, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang tua Rasulullah itu bukanlah di neraka. Kalau mereka di sebelah sana itu lancang aja, ya. Saya berani mengatakan lancang. Di mana orang tua Nabi? Neraka. Bagaimana orang tua Nabi? Musyrik. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan la azalu ataqallabu baina aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Saya ini berpindah-pindah dari tulang sulbi atau mani orang-orang suci, laki-laki yang suci, masuk berpindah-pindah ke rahim-rahim wanita-wanita suci. Mungkinkah wanita laki-laki suci yang menjadi secara biologis kelahiran Nabi itu, mungkinkah mereka musyrik? Tidak. Maka kajian tentang ini ada tiga hal nanti seputar tentang ahlul fatrah itu, yang mana ahlul fatrah, orang tua Nabi ini pada posisi ketiga, mereka secara naluri, secara fitrah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka oleh karenanya, karena kita mengagungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Nabi Muhammad, maka di antara cara berdoa kita bertawassul dengan Nabi. Ya Allah, tambahlah istri abangku ini Zulkarnain Umar. Aku memohon ya Allah dengan kemuliaan nabimu misalnya. Itu kan kita bertawassul. Tapi untuk itu beliau tak berani aminkan. Ya, sama saya juga. Kami ini walaupun namanya dekat, ya, abang adik, tapi penakutnya sama. Penakutnya sama. Itu tawassul. Jadi tawassul itu Bapak Ibu adalah tata cara berdoa. Lihat di halaman 53. Lihat di halaman 53. Nah, mana dalil tawassul ini? Di halaman 53 itu disebutkan pada paragraf yang kedua, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, banyak diriwayatkan oleh ashabus sunan, bersumber dari Utsman bin Hanif.
anna rajulan dhariral basar atan nabi, ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah. Apa permintaan dia kepada Nabi? Ud'ullaha ayyu'afiyani, ya Rasulullah, tolong doakan aku menjadi sehat. Lalu apa kata Nabi? Kalau saya doakan kamu bisa sehat, tapi kalau kamu mau sabar kamu dapat pahala. Kalau begitu saya sabar aja lah ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Pergilah berwudu, saya ajarkan kamu nanti doa. Nah, setelah dia berwudu, dia ajarkan oleh Nabi doa. Apa doanya? Allahumma, lihat di halaman 54. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepada engkau. Wa atawajjahu ilaika binabiyika, dan aku menghadapmu dengan nabimu ini, Muhammadin nabiyir rahmah, yaitu Nabi Muhammad, Nabi rahmat. Nah, lalu dia berkata, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hazihi lutuqda. Wahai Nabi Muhammad, saya datang kepada engkau menghadap agar Allah mengabulkan hajatku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Lalu setelah itu Nabi berdoa, ya Allah berikanlah syafaatku kepada dia. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, qala Utsman bin Hanif, fa wallah ma tufarriquna wa la tala binal hadis hatta dakhala ar-rajul wa ka'annahu lam yakun bihi darrun qattun. Ya, lalu kami berpisah dan seolah-olah ketika dia pergi tadi dia tidak mengalami kebutaan yang dia keluhkan tadi. Nah, jadi di dalam riwayat Ibnu Abi Khaisama, wa in kanat hajatun faf'al misla zalik. Kalau kita punya hajat, buatlah doa seperti ini. Apa hajat kita? Ya Allah yang belum nikah, berikan aku jodoh yang cantik, yang hafal Quran, yang soleha, yang anak perempuan satu-satunya, yang ayah ibunya sudah sakit-sakitan, yang setelah menikah nanti meninggal ayah ibunya, dapat warisan. Berdoa macam tu misalnya kan. Lalu dia bertawassul kepada Allah dengan cara doa tadi, aku mengharap ya Allah, aku menghadap kepada engkau dengan kemuliaan nabimu. Maka ini dalil ya yang menunjukkan bolehnya tawassul di saat hidup Nabi dan bahkan ketika Nabi sudah meninggal. Dalilnya apa? Dalam satu riwayat, di dalam riwayat Tabrani, anna rawil hadis, bahwa rawi hadis ini siapa? Utsman bin Hanif, allamahu rajulan fi khilafati sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mengajarkan cara berdoa ini kepada seseorang di masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan berarti Nabi sudah wafat, berarti boleh bertawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Ini dalil. Jadi banyak dalilnya, silakan dibaca. Ya, inilah persoalan tawassul. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu atau ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu tawassul. Nah, kemudian ada tabarruk. Tabarruk itu ngalap berkah, ya, mengambil berkah. Nah, di antaranya ada, tidak perlu jauh-jauh kita baca kitab ini. Ada riwayat yang bersumber dari Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini dia demam, dibawa oleh tantenya menghadap Rasulullah. Lalu karena dia demam, dipegang kepalanya, keningnya oleh Nabi. Wada'alahu bil barakah, didoakan keberkahan oleh Nabi. Lalu Nabi pergi berwudu. Ketika Nabi berwudu tadi, ditampunglah air wudu Nabi itu oleh Sa'ib bin Yazid. Nabi mencuci muka, ditampung, diminum. Nabi mencuci tangan, ditampung, diminum. Sampai Nabi mencuci kaki, ditampung, diminum. Sehat Sa'ib bin Yazid ini. Lalu kepalanya yang dipegang oleh Nabi itu, ketika dielus oleh Nabi, diusap oleh Nabi, itu sampai usia dia 92 tahun, lam yusibhu syaibun, tidak ditumbuhi oleh uban. Masya Allah. Nah, itu berkah. Nah, karena para ulama itu pewaris Nabi, ada barokah di mereka. Dan bahkan barokah itu melekat di barang yang mereka pakai. Pernah suatu ketika
ada seseorang yang kesurupan, dimintalah Imam Ahmad untuk meruqyah. Lalu kata Imam Ahmad, bawa sandalku ini. Lalu sandalnya dibawa, ditokokkan ke orang yang kesurupan tadi, sadar dia langsung. Hanya sandal. Berarti ada barakah. Nah, jadi siapa yang mau, ambillah salnya Ustaz Zulkarnain, ini ada barakah ini insya Allah. Ya Allah ya Karim. Jadi ada barakah. Jadi bukan kita menyembah-nyembah manusia, tetapi tabarruk itu kita ingin mendapatkan berkah yang melekat di orang-orang soleh itu, melekat pula di kita. Di antaranya caranya kita cium tangan orang-orang soleh, kita peluk dia. Bahkan saya waktu itu Bapak Ibu pernah mengaji dengan Syekh Toha Hubaisi. Beliau ini buta, tapi hafal seluruh karya-karya Imam Al-Ghazali ketika saya studi di Mesir dulu. Jadi dia hafal isi kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kemudian kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau itu, ya, kalau ada di antara kitab Imam Al-Ghazali itu teksnya beliau tak paham, beliau bisa bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali, menanyakan itu kepadanya. Nah, jadi waktu itu diletakkanlah air minum di depan beliau ini untuk minum ngaji. Kami ramai, anak-anak Afrika, anak-anak semuanya ramai. Saya duduk pertama di depan, ya. Itu tak paham saya apa kajian beliau itu. Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad 2-3 kali pertemuan tak paham. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena pengajiannya waktu itu dia minum, kemudian biasanya setelah minum itu sisa minum guru kita ini kita bagi, ya, untuk diminum oleh para murid. Akhirnya waktu itu saya ambil, saya minum, saya habiskan. Mengamuklah kawan-kawan yang hadir waktu itu. Ente ambil sendiri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak lama setelah itu paham saya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu. Ya, tapi sekarang lupa lagi. Karena tak dikaji. Ya, tapi waktu itu ngerti. Oh, ini maksudnya itu istilahnya futuh. Ya. Nah, futuh itu diantara sebabnya adalah mengambil keridhaan guru atau tabarruk. Nah, jadi kita boleh bertabarruk tentunya dengan batas-batas yang sudah dibatasi, yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Tidak pula berlebihan. Nah, jadi tabarruk. Kemudian silakan dilihat, ya, bagaimana para sahabat bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Nabi hidup maupun setelah Nabi wafat. Nah, silakan dibaca, ya, ada di situ. Kemudian yaitu tabarruk. Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana pula hukumnya ketika kita misalnya datang ke sebuah tempat lalu kita berseru di situ ke yang ada di makam, ya. Nah, ini perlu kita uraikan sedikit sebelum pembahasan terakhir. Setelah pembahasan tabarruk itu ada di halaman 64, Nidaul amwat awil ghaibin. Bagaimana hukumnya kita memanggil orang yang sudah meninggal. Pergi kita misalnya ke makam Syekh Burhanuddin, ya, wali Allah, orang soleh, lalu kita memanggilnya, wahai Syekh Burhanuddin. Boleh itu apa tidak? Nah, oleh kawan-kawan kita di sebelah meminta yang demikian itu syirik. Nah, ini perlu kita uraikan. Ja'a fi sahihil Bukhari, ada dalam sahih Bukhari, anna umma Ismail sami'at sautan faqalat awis in kana indaka khairan. Jadi ada namanya Ummu Ismail, ya, dia mendengar suara. Suara itu sepertinya suara dari kuburan, ya. Lalu ketika mendengar suara orang soleh dari kuburan tadi, dia berkata, awis in kana indaka khairan, tolonglah kami kalau memang ini pertanda baik. Syirik apa enggak ini? Nah, ini kuborek kajinya seketik kan? Ini ada di Sahih Bukhari. Coba tengok, nanti kita uraikan di paragraf selanjutnya. Wa fi hadis syafa'ah wastaghatsu bi Adam. Mereka beristighasah, meminta tolong kepada Adam. Nah, ini kan minta tolong kepada selain Allah. Inilah istighasah itu. Ada kawan-kawan kita buat istighasah, dia rijalallah, ahlallah, aghisna bi fadlillah. Wahai rijal-rijal Allah, wali-wali Allah, tolong kami dengan karunia dari Allah. Boleh nak mengucapkan itu tuh? Nah, jadi ini namanya
istighasah. Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa pendapatnya dalam persoalan ini? Wa taqaddama fi hadis Utsman ibn Hanif, ya, hadisnya tadi tentang tawassul mirip. Kemudian dalam halaman 65 hadis Bakar bin Wa'il, ja'alu syi'arahum fi ba'dil waqa'i' al-intisar bismir rasul. Jadi di saat peperangan mereka menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi ada peperangan apa waktu itu menyebut nama Nabi Muhammad dalam peperangan itu. Berarti ini kan meminta kepada selain Allah secara zahirnya. Ya, nahnul ladzina bai'u Muhammadan, menyebut wa Muhammadah, wahai Muhammad tolonglah kami. Ya, macam mana itu hukumnya sebenarnya? Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di halaman 65 dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, asabanna suqahtun fi ahdi Umar, terjadi kekeringan, kelaparan di masa Umar. Kemudian faja'a rajulun ila qabrin Nabi, datanglah seseorang kepada kuburan Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, istasqillaha li ummatik, mintakanlah hujan kepada Allah untuk umat. Jadi datang sahabat ini ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, tolonglah mintakan kepada Allah agar diturunkan hujan terhadap umatmu. Fa innahum qad halaku, hampir mati mereka ya Rasulullah. Berarti kan ini orang datang meminta kepada Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Fa atahu Rasulullah fil manam, mimpilah orang ini berjumpa dengan Rasulullah. Ikti Umar, kau datang ke Umar bin Khattab, sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhum annahum masqiyun, kabarkan ke mereka nanti hujan akan turun. Nah, maka tak lama setelah itu hujan turun. Berarti istighasah kepada Nabi. Nah, ini maknanya Bapak Ibu sekalian, menyandarkan sebab itu diperbolehkan. Maksudnya tetap kepada Allah. Nabi Muhammad itu hanya sebagai sebab. Dokter berhasil menyembuhkan pasien kanker. Apakah dokter? Berarti kita hanya menyandarkan sebab. Itu majaz akli. Ya, majaz akli. Nah, itu sederhana begitu. Abang kita sudah menunjuk jam. Nah, ini menandakan saya tak boleh berlama-lama. Nah, jadi istighasah itu diperbolehkan. Ya, makanya datang kita kepada, kalau nanti datang berziarah umrah ya ke Masjid Nabawi, ya beristighasahlah dengan Nabi, bertawassullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang persoalan ini detail bisa kita baca, yang insyaallah bisa kita pahami dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir di dalam konteks ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati setiap ahli kiblat, maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ahlus Sunnah mencari alasan, mencari takwil untuk tidak mengkafirkan orang lain sesama ahlul kiblah, selama dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu saudara sesama muslim yang tak boleh dikafirkan. Maka ihtiram ahli la ilaha illallah. Maka bisa kita simpulkan pada konteks zaman sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam persoalan iman akidah mengikut asar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengamalan Islam atau fikih mengamalkan satu dari 4 mazhab yang mu'tabar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kalbu, dalam persoalan tazkiyatun nufus yang dinamakan dengan ilmu tasawuf, mereka mengikut konsepsi Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Itu kesimpulan. Jadi kalau masih di ruang ini kita bermain, sudah aman, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa presentasi kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada Ustadz Profesor Zulkarnain Umar.
Profesor Madia. Amin. Alhamdulillah, kita udah dengar ya penjelasan isi kitab disampaikan oleh pakarnya. Mungkin bab-bab yang terakhir tadi itu perlu mungkin penjelasan lebih jelasnya enggak? Ada yang mau tanya itu kan? Kayaknya udah ada yang mau tanya nih Ustaz. Untuk sesi pertama sampai jam 3 kami izinkan untuk 2 penanya dulu. 2 penanya, silakan. Itu Buya Godang. Buya Godang nak boleh tanya tu ya? Buya Godang kalau ditanya. Membahas boleh. Membahas boleh. Ustaz Doni boleh bahas. Ustaz Doni, Pak Haji satu, siap. Sudah. Ustaz Doni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memuliakan doa terbaik untuk guru kami. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Pertanyaan saya, mohon maaf ada kesalahan. Tadi masuk sampai tentang tawasul dan istighosah. Artinya ketika kita tadi itu dari penjelasan guru kita dari Ustaz Kami kan intinya kita hanya manusia itu kan hanya sebagai perantara saja, bukan sebagai perantara saja. Lalu kemudian begini Ustaz, sependek yang saya dapati dulu saya waktu itu baca penelitian saya tentang tarekat di ayat itu. Jadi ketika saya teliti dari sependek yang saya jumpa yang ahli tarekat banyak yang ahli dalam pengobatan. Jadi banyak orang yang pergi berobat ke situ. Nah, pada akhirnya ada di satu surau saya dapati di bawah sajadah itu, maaf di situ saya mendapati ada BH, maaf, ada kolor, buat, ada foto-foto. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika itu dia berhak disebut sebagai dukun? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah dukun yang mana yang boleh didatangi dan dukun yang mana yang tak boleh didatangi? Karena pernah juga di kampung pokoknya pergi ke dukun, karena pergi ke dukun itu syirik. Setahu saya dukun-dukun di kampung itu kalau sepanjang yang kita tanya, contohnya ada sakit kepala, dikasihnya ramuan, tapi yang mereka baca adalah seorang demi sholawat. Nah, namun diberikan batasan-batasan tadi itu kapan sesuatu kita lakukan akan menjadi itu syirik. Contohnya nih, ada pohon yang pernah didatangi oleh seorang wali, contohnya kan, ada orang soleh. Lalu apakah kita kemudian boleh bertawassul dengan pohon itu atau tidak? Nah, batasannya seperti apa supaya nanti yang saya khawatirkan ketika mereka tidak diberikan penjelasan, orang semuanya nanti kita kayak yang sering orang Salafi katakan itu kan, apa bedanya kita dengan orang kafir katanya kan? Kalau tawasul pun dibuka selebar-lebarnya, oh kenyataannya orang kafir itu sekalipun mereka menyembah berhala, tapi sesungguhnya maksud mereka juga mereka menyembah Allah berhala itu adalah sebagai perantara. Nah, ketika kita mengatakan di waktu minta kepada pohon, pada kenyataannya kita meyakini Allah juga yang memberikannya nanti. Nah, di sini kesimpannya dulu kami mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ingat langsung Ustaz, supaya ingat. Baik, coba kita buka di halaman 72. Ya, ini agaknya bisa menjawab, menyimpulkan pertanyaan Ustadz Dr. Doni tadi. Kalau beliau ini bertanya agak cemas-cemas saya dibuatnya. Karena pertanyaan level kayak disertasi S3. Nah, coba ditengok di halaman 72 tadi, ya, di yang dicetak tebal. Naam, yang bagi tambihul awam ala alfazin tasduru minhum tadullu alal qadahi fi tauhidihim fayajibu irsyaduhum wa i'lamuhum bi alla nafi'a wa la dharra illa Allah ta'ala la yamliku ghairuhu li nafsihi dararan wa la naf'an illa bi iradatillahi ta'ala. Qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam, qul inni
la amliku lakum darrau wala rasyada. Jadi ini yang perlu kita tegaskan, ya, bahwa ada lafaz-lafaz yang mengindikasikan di sana terjadi percampur bauran tauhid dengan syirik. Nah, ini yang harus kita buat batas tembok besarnya di situ, sehingga nanti jangan muncul di situ, di celah-celahnya nanti muncul kesirikan ini semacam keyakinan bahwa ada manfaat dan ada mudarat dari makhluk. Nah, ini yang harus dibatas. Maka segala sesuatu dikembalikan kepada standarnya. Ya, kalau standarnya orang yang kita datangi itu secara syuhrah dia terkenal sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, ya. Kemudian rekomendasi para ulama yang muktabar tentang dia tidak ada masalah, maka kita datang meminta doa, kita datang untuk melepaskan hajat, ya, itu tidak masalah. Lalu jelas apa yang dia baca, kemudian tak ada yang ditutup-tutupi. Ini dalam tanda kutip tidak masalah, kita datang ke orang ini dalam tanda kutip memang dia orang pintar, dalam artian sesungguhnya dalam kaji kita mengakui karomahnya. Jadi begitu yang saya pahami. Nah, kalau standar itu tidak ada, itulah yang terjadi tadi. Apa yang terjadi? Mereka mengaku-ngaku memiliki karomah, pandai ini dan itu, tetapi isinya mereka adalah al-khad'ah, penipuan. Ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Ya, dia memberikan sesuatu ke Abu Bakar, dimakan oleh Abu Bakar. Lalu kata dia, tahu tak engkau wahai Abu Bakar dari mana aku dapat makanan ini? Kuntu takahantu fil jahiliyah. Zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, dulu saya jadi dukun, orang pintar. Nah, lalu wama uhsinul kahana. Saya ini tak pintar-pintar betul dengan ilmu ini. Cuma yang saya pandai adalah inni uhsinul khada'ata linnas. Saya pandai mengecoh orang. Jadi dia pandai mengecoh orang, itu aja. Jadi dukun-dukun sekarang itu aja, pandai mengecoh orang. Maka kita temukan di sana, ya lucunya dia berpakaian sorban apa, ya, tapi sholat berjamaah tidak. Ya, baca Quran tak ada, hadis tak hafal. Kembalikan aja ke standar itu. Kalau sudah begitu, tak perlu kita. Nah, orang tertipu dengan casing ini. Secara konsep tidak ada yang salah. Maka batasnya itu kembalikan ke Quran dan Sunnah, dan seperti apa pengamalan penjabaran dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup jelas ya, saya kira. Silakan Pak. Ya, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kiri sahabat dari pembahasan kita ini terus kepada saudara-saudara kita yang satu kiri sahabat saya yang kita lihat di dalam kebanyakan yang beberapa yang kita dapatkan ini, ada beberapa orang-orang anak muda dan orang tua yang kebanyakan ini mengikuti alasan maupun kejadian mereka. Jadi apakah mereka ini mempengaruhi orang tua, atau mereka ini dulu tidak berdasar apa? Sehingga kita ketemu mereka caranya ya sudah tidak sebagainya kita ya. Apakah mereka ini kalau menunjukkan sekolah ini sebenarnya? Apakah itu mereka pernah belajar? Ini saya mereka sekolah mendapatkan. Saya tanya nggak Pak oleh Pak? Mereka ini salah satu yang karena bisa. Ini kita terus apa yang harus kita buat ini? Tidak boleh mereka sekarang. Mereka punya prinsip yang mereka bawa dulu pada agama ini. Jangan salah satu untuk mengenai pada oleh kita. Sehingga orang yang tidak punya kita yang mantap bisa itu berpengaruh. Nah ini bisa. Terus kalau bisa daripada cara mereka juga
tafsir saya bukan hadis. Ada satu dua ayat yang saya temukan di surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Allah SWT berfirman, ini bukan penafsiran, ini menurut dari saya berdasarkan tafsir. Baca apa ayat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna ilahum la tufsidu fil ardi qalu nahnu muslimun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di kaum ini. Mereka mengatakan kita akan membuat kerusakan karena itu berbeda. Jadi dalam kata oleh kami itu bukan mengatakan Allah, tapi hanya menyampaikan selanjutnya begini di sini. Kemudian kedua, wa idza lahum ayun kama amanna qalu alladhi kama amanna. Ini kenyataan mereka ini kalau belajar dari perjuangan mereka ada kesini orang ada kesini. Seolah-olah apa ya? Seolah jadi mustahil mencoba hadir di majelis daripada majelis ustaz mereka. Ini mohon keterangannya penjelasan. Ini sedikit saya jawab dan terima kasih atas penjelasan ini. Baik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan sih Pak. Ini lebih kepada diskusi penjelasan dari pemahaman dari penanya. Bagaimana pemahaman itu kira-kira sama tidak dengan pemahaman Ustaz? Lalu bagaimana ini ada solusi tidak? Mungkin juga pemahaman Ustaz juga. Tapi kalau dibahas ini Pak agak-agak riskan juga nih. Tapi tak apalah, kita lihat bagaimana pandangan Ustaz Zulul Ikromi terhadap kerisauan Bapak itu ya. Walaupun tak berkait dengan isi kitab ni ya Pak. Padahal Ustaz. Baik, kerisauan Bapak itu berangkat dari fenomena yang terjadi dan itu faktanya, di mana ketika kampanyenya menarik maka akan banyak orang tertarik. Itu dia. Itu dia. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para nabi dan sahabat. Kampanyenya menarik, ya, sehingga orang tertarik yang selama ini, inilah yang Quran Sunnah, inilah yang Quran Sunnah. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita mengikut mazhab Syafi'i, ya, pada aspek fikih, dan seluruh ulama-ulama lintas mazhab itu menjadikan dalil pertama dalam hierarki menentukan hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi relevan tidak itu kira-kira? Kita sudah berada di dalam rumah, disuruh masuk ke rumah. Siapa yang bongak Bapak Ibu? Masuk ke rumah. Awaklah di dalam, kan lucu. Kembali ke Quran Sunnah, kita sudah ya sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Jadi kampanyenya menarik, sehingga apa? Sehingga dengan kalimat itu bisa mereka punya cara untuk menggait massa. Padahal sesungguhnya yang lebih tepat adalah bukan Quran Sunnahnya, tetapi pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka memahami begitu. Seharusnya mereka menjawab, pemahaman saya terhadap Al-Quran dan Sunnah yang saya pahami dalam kasus ini hukumnya. Kan enak. Tapi mereka mengklaim, inilah yang sesuai Sunnah. Jelasnya ringkas saja tuh Pak. Nah kalau kita, mengapa kita mengambil pendapat ini? Karena dalilnya ini. Pemahaman dalil seperti Imam Al-Baihaqi tadi, ya, menafsirkan kalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi mengajarkan doa bahwa tidak ada yang di atasmu, tidak ada yang di bawahmu, maka ini menunjukkan bahwa apa? Berarti tidak bertempat. Cara memahami dalil. Maka seharusnya syiarnya bukan kembali ke Quran dan Sunnah, kembali ke pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jadi oleh karena itu Bapak, kita dengan kawan-kawan kita di sebelah itu nampaknya yang akan mengabadi perbedaan kita sampai hari kiamat nanti pada 4 hal. Di situ pasti berbeda pendapat. Ya, tetapi kita bersama jumhur kaum muslimin, jumhur ulama. Yang pertama tentang asma dan sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya, itu bagi mereka tangan ya tangan. Ya, makna zahirnya tangan. Ya kalau makna zahir tangan ya apa namanya? Jisim. Organ. Cuma beda dengan organ kita katanya. Di situ dia lari. Ada jisimnya. Ya,
Tapi bagi kita dalam hal itu maknanya ada, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak masuk ke dalam makna, kita pasrahkan kepada Allah. Itu asma dan sifat. Kemudian perbedaan kita tentang masalah tawassul. Kita membolehkan tawassul, ada di sebahagian mereka yang di beberapa perkara tawassul itu bahkan dianggap syirik. Nah, di situ bedanya. Kemudian masalah kubur. Ya, bagi kita ziarah kubur, berdoa di kubur, ya, mengikut jumhur mayoritas ulama itu bahkan sunnah, dan dinyatakan bahwa berdoa di kuburan orang-orang soleh itu mustajab. Bagi mereka itu tidak ada. Ya, nah, yang terakhir masalah bid'ah. Bagi kita tidak bid'ah, bagi mereka bid'ah. Nah, di situ sampai akhir hayat nampaknya nanti akan terjadi perbedaan. Jadi kalau hulunya kita tahu, insya Allah hilirnya kita bisa berlapang dada. Cuma masalahnya kita bisa berlapang dada, mereka terus membid'ahkan. Di situ masalahnya. Nah, jadi semoga kedepannya semakin dewasa umat ini nanti, insya Allah. Jadi begitu Pak tentang tafsir ayat tadi, yaitu renungan-renungan tadabbur Bapak, saya tidak mengomentari ya. Baik. Boleh tutup? Ditutup. Baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari bedah buku kita ini. Mohon maaf kepada para alim ulama karena acara ini live, direkam, ditonton, dilihat di berbagai tempat. Jika ada yang keliru dari penyampaian saya, mohon tunjuk aja. Dan kepada hadirin yang berhadir di sini, saya mohon maaf jika ada silap dan salah dalam perkataan. Mudah-mudahan acara kita ini menambah ilmu, menambah wawasan, menguatkan amal dan mengokohkan iman kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Saya serahkan kepada moderator kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kalam tahqiq pada pertemuan kita hari ini, dari penyampaian syarahan bedahan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya kira-kira udah jelas belum? Udah ya? Kalau mau lebih jelas silahkan bukunya diterjemah kemudian diselami, insya Allah kita akan paham. Tapi tadi udah dapat intinya kan, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih kita berfikih 4 mazhab, secara tarekat dan sufi kita bertarekat sufiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil tarekatnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Insyaallah kita selamat. Insyaallah kita akan berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat. Amin. Bukan ajaran kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah, tapi kembalilah kepada kepahaman para salafus soleh seperti Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada guru kita, buya kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Zulikrami LCMA, dan kepada seluruh yang berhadir pada hari ini. InsyaAllah kita bisa menangkap dan jadilah penyebar syiar-syiar dakwah Ahlus Sunnah. InsyaAllah kita akan bersama di dalam jannah. Amin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.